Jadi kalau kita melihat rendahnya literasi, kemampuan membaca, berhitung, numerasi anak-anak kita, saya kira itu adalah cerminan bahwa pendidikan kita ini gagal kita jadikan sebagai alat pembangunan kesadaran kritis gitu ya. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Beberapa hari yang lalu memang sosial media banyak banget topik yang lumayan menarik buat diikutin Sobat TCID. Salah satunya adalah soal tarif yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat ke seluruh negara, begitu ya. Itu jadi one of the hardest topic yang bisa dibahas. Belum lagi kita ngomongin soal investasi emas, begitu. There's a lot of issues yang bisa kamu lihat di timeline media sosial, either di X or di Instagram or maybe di TikTok. Tapi ada satu berita yang lumayan bikin aku tuh mikir gitu, karena dari salah satu portal berita yaitu CNN Indonesia membuat sebuah berita bahwa banyak sekali pelajar di salah satu daerah di Indonesia itu kesulitan membaca dan juga berhitung. Actually ini sebenarnya permasalahan yang bisa dibilang sih bukan permasalahan yang baru begitu, karena kalau misalnya kita ngeliat 1-2 tahun terakhir banyak banget konten-konten yang ringan yang bisa ditonton di Instagram atau mungkin di TikTok begitu ya, yang memperlihatkan kemampuan siswa di Indonesia untuk berhitung dasar ataupun juga mungkin membaca dasar itu tuh tidak seperti pada masa lalu begitu. At least untuk beberapa orang-orang yang sudah usianya lebih tua dibandingkan siswa yang ada sekarang. Dan ini tuh bisa tercapture juga dari skor PISA Indonesia yang sepertinya semakin kesini semakin menurun begitu. Bahkan di ASEAN pun bukan one of the best, tapi udah mulai turun ke peringkat bawah-bawah. Nah, ini kan menjadi permasalahan yang serius begitu ya. Dan kira-kira kalau misalnya kita nge-breakdown permasalahan ini, siapa yang bisa disalahkan atau di mana titik salahnya sampai akhirnya banyak banget pelajar di Indonesia itu mengalami kesulitan membaca dan juga berhitung gitu. We're gonna talk about it di Suara Akademia kali ini, and for this episode kita bakal ngobrol bareng sama Mas Andi Hasdiansyah. Beliau adalah akademisi dari Universitas Muhammadiyah Parepare, Sulawesi Selatan, tapi lebih sering akrab dipanggilnya Mas Anca. Halo Mas Anca, apa kabar Mas? Halo Mas Arif, Alhamdulillah kabar baik Mas Arif. Oke, nice to know it. Sulawesi gimana nih Mas? Apakah panaskah atau sudah mulai masuk musim penghujan atau gimana nih Mas? Ini nggak menentu cuacanya Mas, kadang hujan, kadang panas gitu. Nah, Tapi oke. minggu-minggu terakhir ini hujan. Ya, semoga aman-aman aja lah ya Mas ya, Sulawesi lah ya. Kita langsung geser nih Mas Anja. Beloknya agak kasar sih sebenarnya buat patah ke topik ini. Em, Kayak yang tadi sempat aku diskusiin, sempat aku omongin gitu di awal ketika banyak sekali pemberitaan dan juga konten-konten ringan yang membahas tentang kemampuan pelajar di Indonesia itu kesulitan untuk membaca dan juga berhitung nih. Pemberitaan yang terakhir bilang bahwa di salah satu provinsi itu banyak banget pelajar SMP yang belum bisa baca nih Mas Anca. Ngeliat fenomena ini gimana nih Mas? Apakah memang ini sebenarnya fenomena yang udah mulai bikin deg-degan karena kita punya bonus demografi, atau Mas Anca ngelihat POV yang lain nih Mas? Oke, baik Mas Arif. Jadi saya kira memang menarik sekali ya fenomena ini. Dan fenomena ini sudah dibicarakan lama sekali, sejak dulu. Tapi saya mencoba melihat fenomena ini dari sudut pandang yang eh, berbeda begitu ya. Jadi kalau kita melihat rendahnya literasi, kemampuan membaca, berhitung, numerasi anak-anak kita, saya kira itu adalah cerminan bahwa pendidikan kita ini gagal kita jadikan sebagai alat pembangunan kesadaran kritis gitu ya. Pendidikan kita ini gagal didorong supaya siswa-siswa kita lepas dari belenggu kebodohan gitu. Nah, literasi numerasi sebenarnya bukan hanya sekedar agenda teknis aja, Mas Arief. Karena di dalamnya itu sebenarnya ada cerminan keadilan sosial, di mana negara menjadi penanggung jawab utama di situ. Nah, kalau kita melihat sistem pendidikan nasional kita, ini lebih teknis ke kelas gitu ya, Mas ya. Kalau kita baca buku Freire gitu Mhm. tentang pendidikan kaum tertindas, rasanya relevan juga dengan kondisi kita. Jadi
Anak-anak kita itu diajar ibarat mereka itu kayak apa sih istilahnya? Bejana kosong gitu, Hmm. yang hanya diisi informasi yang dikenal oleh banyak akademisi pendidikan sebagai banking of education gitu ya. Pendidikan bergaya bank gitu. Nah, dalam konteks Indonesia, kurikulum kita memang mengarahkan siswa itu untuk menghafal teks. Ya. Kita selalu saya masih ingat waktu SD, SMP, hingga SMA, itu masih diajari menghafal gitu, Mas. Menghafal baru pas kuliah, baru saya mendapat pelajaran bahwa teks itu perlu dimaknai, perlu ditelaah apa maksudnya. Karena di balik teks kan mesti ada realitas gitu. Betul. Jadi itu tadi, jadi model pendidikan kita itu seperti pendidikan apa namanya? Banking of education gitu ya. Hmm. Gayanya gaya bank gitu. Siswa kita bisa menghafal teks tapi tidak bisa merefleksikan makna dari teks itu. Nah, saya kira eh, sedikit banyak kita gagal di dalam mengelola sistem pendidikan nasional kita. Kalau kita bicara sistem pendidikan, artinya kita bicara tentang negara gitu ya, Mas ya. Ya. Negara yang mengurus, mengelola, bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Itu kira-kira, Mas Arif, pengantarnya. Kalau artinya gini nih Mas Anja, kalau kita bicara soal muara dari permasalahan ini sebenarnya dari sistem pendidikan yang dipersiapkan oleh negara dong yang sebenarnya nggak apa ya nggak oke gitu untuk mencerdaskan masyarakatnya begitu dan ada tercermin di pelajar-pelajar yang sekarang kemampuan literasi sama numerasinya itu jelek gitu Mas. Sebenarnya kalau kita lihat cita-cita pendiri bangsa kita ini mulia sekali, Mas. Bahkan kalau kita melihat tujuan pendidikan nasional kita itu mulia sekali gitu ya. Kita ingin menuju ke sana. Cuma yang menjadi persoalan adalah menuju ke sana itu kita menghadapi berbagai macam rintangan. Dan ini juga sebenarnya warisan, Mas Arief, warisan. Nah, jadi rendahnya kemampuan literasi, kemampuan kritis anak bangsa Indonesia, kita bisa melacak ini dari warisan masa lalu. Nah, kalau Ya, kita misalnya lihat di apa, di era prakemerdekaan gitu ya. Jadi sistem pendidikan kita itu sedikit elitis gitu Mas Arif. ya, Modelnya elitis di tahun kira-kira tahun 1900-an hingga hingga kita merdeka lah. ya. Jadi mungkin Mas Arif ingat pendidikan di era Hindia Belanda gitu ya. Hmm. Yang memang hanya dirancang untuk apa, dari kelompok-kelompok priai gitu. Nah, kemudian masuk lagi ke Orde Baru di tahun 66 sampai 98 gitu. Nah, pendidikan itu tidak dijadikan sebagai alat untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi pendidikan justru dijadikan sebagai alat untuk mobilisasi sosial Hmm. di era Orde Baru gitu. Kita misalnya bisa melihat bagaimana kurikulum tahun berapa ya? Kurikulum 75 kah atau kurikulum sampai kurikulum 84 gitu. Isinya memang hafalan dan indoktrinasi Pancasila dan mengabaikan kemampuan berpikir kritis gitu. Nah, hingga reformasi kita keluar dari jebakan pendidikan sebagai alat mobilisasi sosial, masuk pasca reformasi pendidikan justru menjadi lebih liberal gitu, privatisasi pendidikan, privatisasi sekolah, bahkan di dalam Undang-Undang Sisdiknas itu saya kira ada ruang privatisasi pendidikan di dalam itu ya. Jadi pendidikan dijadikan sebagai komoditas, bukan bukan lagi sebagai hak publik, hak rakyat. Misalnya, sekolah bersaing, berebut untuk menarik konsumen, tanda petik ya, atau siswa gitu dari keluarga kaya. Jadi masing-masing sekolah ini cari cari peserta didik dari kelompok-kelompok orang kaya gitu. Nah, karena itu tadi pendidikan sebagai komoditas bisnis gitu. Nah, sebenarnya akar masalahnya banyak ini. Kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang, Mas Arif. Chef, eh,
ini kan Ya, akhirnya kalau misalnya ngelihat narasi yang disampaikan oleh eh warganet gitu ya, ya, netizen gitu nih Mas Anca, dengan situasi yang ada sekarang, bahkan sampai anak SD kelas 6 aja itu tuh lebih mahir dan juga lebih jago main sosmed gitu, bikin konten TikTok, joget velocity dibanding baca buku. Narasinya adalah wah pendidikan kita gagal nih, we are doomed gitu. Bisa diomongin kayak gitu nggak sih Mas? Kalau pendidikan kita sekarang tuh gagal Mas, karena kayaknya banyak yang bilang ya kayak gitu, pendidikan Indonesia sistem pendidikannya gagal gitu Mas. ya, bisa dikatakan gagal gitu Mas Arif. Jadi kalau kita lihat fenomena ya anak-anak bahkan SD sudah jago velocity gitu ya Mas Arif Ya. pas Lebaran kemarin itu hingga orang tua bahkan melatih anaknya supaya pintar jago velocity gitu. Hmm. Nah, yang menarik di sini adalah mereka jago medsos, mereka bisa scroll berjam-jam, tetapi mereka tidak bisa membaca gitu. Nah, eh, di sini kita melihat bahwa apa istilahnya fenomena ini bisa menjadi kira-kira cerminan yang kontras. Ada kontras di situ antara kompetensi digital yang bersifat teknis itu dan kemampuan literasi fungsional yang esensial. Nah, masalah kita hari-hari ini, kita ini didorong, anak-anak kita didorong supaya literasi digital meningkat. Ya. Di mana-mana sekolah sudah menggunakan perangkat smartphone atau tablet gitu. Nah, sementara kita lupa bahwa ada literasi lain, kita lupa bahwa literasi tradisional itu masih berguna gitu Mas Arif. Ya. Membaca buku teks dari awal hingga akhir. Nah, itu bisa bisa menumbuhkan semangat kita untuk lebih kritis dan bisa memahami situasi gitu. Bisa memahami Oke. konteks. Nah, kita berbicara soal tempat di mana pelajar itu tuh bukan menuntut ilmu ya, kok ilmu kesannya dituntut gitu untuk belajar gitu. Ya, Em, Sekolah ini kan sebenarnya banyak jadi sorotan nih, Mas Anca ya, karena dianggap sebagai rumah untuk belajar para siswa. Sekarang tuh lebih fokus pada capaian kurikulum gitu dibandingkan em, memastikan bahwa seluruh peserta didik punya kompetensi dasar nih. Apakah emang itu cerminan sekolah-sekolah yang ada sekarang nih Mas Anja? Yang penting siswanya lulus gitu. Yang penting ya, ya. sekolahnya akreditasinya A atau mungkin level unggul. Lebih di situ fokusnya, bukan yang Ya, oke. pastikan. Betul betul sekali Mas Arief. Jadi sekolah kita, institusi pendidikan kita itu terjebak dalam logika kurikulum itu sebagai tujuan, bahwa kurikulum itu sebagai tujuan bukan alat untuk sampai pada tujuan pendidikan. Hmm. Nah, kita bisa melihat ini dari tiga 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 aspek mungkin ya Mas Arief. Yang pertama, soal tekanan birokrasi. Jadi sekolah itu diukur melalui indikator administratif. Ya, Misalnya apa? Indikator administratif itu satu, persentasi kelulusan, berapa orang yang lulus, berapa orang yang tidak lulus gitu. Kemudian kecepatan menuntaskan materi pelajaran. Nah, dan mereka mengabaikan kompetensi siswa. Kemudian yang kedua misalnya ujian nasional sebelum dihapus ya, ya, sebelum dihapus gitu. Kita juga bisa melihat itu sebagai satu fenomena, satu problem bahwa jadi ujian nasional itu membuat guru kita fokus pada kisi-kisi ujian daripada pemahaman mendalam gitu. Jadi anak-anak diajari untuk cara menjawab soal yang cepat dan benar gitu, tanpa pemahaman yang mendalam. Nah, terus yang ketiga, eh, pendidikan kita direduksi menjadi lebih sempit, menjadi hmm, sangat teknis gitu. Jadi sekolah itu seolah-olah adalah pabrik gitu, Mas Arif. ya. Pabrik yang digenjot untuk apa namanya mengejar target produksi. Apa target produksinya? Lulus, bekerja, punya ijazah dan segala macam gitu. Nah, itulah logika logika kurikulum kita. Jadi kurikulum kita ini
tujuan gitu, bukan alat. Jadi kurikulum itu kan harusnya alat ya, yang kita pakai, yang kita gunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, justru kurikulum ini adalah tujuan gitu. Nah, apa misalnya di kurikulumnya mata pelajaran vokasi, bisa kok jago pemasaran. Nah, itu yang dikejar gitu, Mas Arif. Mhm. Nah, berbicara soal tadi dalam tanda petik pabrik ya, quote and quote nih Mas Anca. Ya, Ini juga jadi menarik untuk saya karena correct me if I'm wrong ya Mas. Banyak banget sekarang siswa tuh yang kayaknya gampang banget buat naik kelas gitu, gampang banget buat lulus. Eh, Hampir jarang gitu, bahkan hampir nggak ada siswa yang tinggal kelas sekarang. Apakah tuntutan-tuntutan yang tadi Mas Aja sempat sebutkan gitu ya, bahwa kurikulum sebagai tujuan dan juga penilaian sekolah sebagai administratif, itu tuh akhirnya membuat siswa tuh kayak dipaksa naik, atau ada kebijakan yang kayaknya nggak boleh tinggal kelas gitu. Semuanya harus naik kelas bareng, dan ini tuh malah menyebabkan masalah-masalah kayak minimnya literasi, kemampuan literasi sama kemampuan numerasi tadi itu Mas Anja. ya betul sekali Mas Arif. Saya kira ini sangat berhubungan sekali ya, karena kalau saya tidak salah ingat, memang ada kebijakan dari pemerintah bahwa tidak boleh ada siswa yang tinggal kelas. Ya. Jadi bahkan memang beberapa kasus ya di beberapa daerah itu sekolah memang dilarang untuk menahan siswa lebih dari satu kali. Misalnya di apa tinggal kelas satu kali di SD atau di SMP gitu. Jadi mereka dipaksa naik kelas meskipun mereka tidak kompeten gitu Mas Arif. Nah, kenapa ini terjadi? eh karena ada stigma sosial. Ada stigma di situ bahwa sekolah yang banyak siswa tinggal kelasnya itu dianggap gagal. Mhm. Sehingga kepala sekolah dan guru menghindari resiko reputasi buruk itu. Jadi mereka tidak mau sekolahnya itu mendapat apa namanya reputasi buruk kalau banyak siswanya yang gagal naik kelas gitu. Nah, eh, memaksa siswa untuk naik kelas meskipun mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai, itu bisa kita anggap sebagai eh, symbolic violence, kekerasan simbolik, Mas Arief. Ya. Nah, di mana misalnya sistem sistem pendidikan kita itu menormalisasi ketidakadilan dengan memaksa siswa naik kelas meskipun mereka tidak kompeten gitu. Seolah-olah naik kelas itu kebaikan gitu. Ah, gitu. Oke. So, kalau kita berbicara soal tadi bagaimana kurikulum melihat, sorry, banyak sekolah melihat kurikulum sebagai tujuan begitu. Bahkan untuk penilaian sekolah, kurikulum dilihat sebagai tujuan. Akhirnya pelajaran yang penting diajarkan aja, siswa tuh juga naik-naik ini karena itu kebijakan pemerintah. Dan biasanya ketika pelajar itu tuh memiliki kemampuan dalam pelajaran yang rendah, selalu yang disalahkan adalah guru nih Mas Anca, gitu ya. Eh, Ya, saya mau menanyakan soal kompetensi guru nih, karena banyak yang bilang juga guru-guru di Indonesia itu tuh bukan yang dalam tanda petik terbaik begitu. Of course they are the best gitu to teach the students. Of course they are the best. Tapi dari awal mereka kuliah saja jurusan pendidikan sudah nomor dua kan gitu. Jadi untuk mendapatkan kualitas manusia-manusia yang mungkin secara lebih baik itu di jurusan pendidikan itu udah makin dikit nih. Kompetensi guru punya peranan penting juga nggak nih Mas di kasus yang lagi ramai diomongin sama publik nih Mas? nah pada konteks ini saya kira memang peran guru sangat penting, Mas. Kalau kita melihat beberapa kasus ya, kasus guru melecehkan siswa, kasus guru misalnya melakukan kekerasan baik verbal maupun nonverbal, di situ ada yang hilang di dalam diri seorang pendidik. Yang paling penting menurut saya ya, guru itu mesti memiliki keteladanan gitu. Jadi bagaimana mungkin murid kita bisa menjadi seperti yang kita mau kalau
perkataan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu. Nah, itu yang hilang, keteladanan itu. Nah, saya mau mau flashback dulu Mas Arief. Dulu waktu waktu mungkin mungkin di usia saya Mas Arief SD, SMP gitu, menatap matanya guru itu wah, sudah gemetaran Mas, Ya, gemetaran. Itu di sisi lain memang kekerasan di sekolah pada masa kita dulu tahun-tahun tahun 2000-an gitu, ya, bahkan sebelumnya itu dilarang ya menurut kacamata sekarang gitu. Tapi kan kekerasan apa namanya? Saya bukan saya tidak mendukung kekerasan Mas Arief. Tapi memang konstruk pendidikan pada masa itu guru itu terlihat keras supaya dihargai. ya. Akhirnya siswanya mendengar gitu ya. Di sisi lain itu ada baiknya. Coba lihat generasi-generasi yang dibentuk oleh guru semacam itu. Pejabat-pejabat kita, presiden kita, anggota-anggota DPR kita, menteri-menteri kita, mereka semua dididik oleh guru semacam itu yang keras. Keras bukan berarti mengandung Kasar. kekerasan, tegas mungkin ya bahasanya, tegas gitu. Tegas di dalam mendidik sehingga memang kita ini terbentuk oleh guru. Kemudian mereka juga memberikan guru-guru kita dulu memberikan teladan gitu. Nah, anak-anak zaman sekarang baru saya ngajar mahasiswa aja Mas Arif. Aduh, baru dikasih tugas 2 lembar aja sudah ngeluhnya minta ampun. Ya. Nah, belum lagi dicoret, belum di apa segala macam. Nah, eh, itu saya kira ketegasan gitu. Jadi keteladanan dan ketegasan yang penting dikembalikan supaya marwah guru itu kembali kembali apa namanya menyala gitu di dalam mengajar di kelas gitu, Mas Arif. Tapi artinya posisi guru juga rumit nih, Mas Anca Ya, gitu. Di satu sisi ketegasan dan juga keteladanan memang harus dituntut begitu kan. Tapi guru nih kayak diapit di antara bener-bener kayak jadi apa ya? Jadi ya, kayak patty dalam sebuah burger begitu. wah, betul Or- betul. Orang tua mengharapkan anaknya pintar, tapi kurikulum itu mengharapkan bahwa ini anak harus lulus Ya. whatever it takes nih Mas. Artinya tuh sebenarnya posisi guru tuh sudahlah sentral, rumit juga dong Mas di kejadian yang sekarang nih Mas. Ya, itu sangat rumit sekali memang. Posisinya guru dilematis. Mereka dituntut kurikulum supaya lulus, asal lulus saja, kemudian ada tekanan dari orang tua juga bagaimana supaya anak-anaknya pintar. Akhirnya, di dalam posisi, saya melihatnya di dalam posisi yang dilematis itu, akhirnya ada kepasrahan. Ya sudahlah, Mhm. kalau kita tidak ikut kurikulum, tidak tidak mengajar sekian jam gitu, nanti sertifikasi guru kita tidak cair gitu. Ya. Akhirnya ada kepasrahan di situ. Nah, itu. Kemudian saya juga melihatnya bahwa lembaga lembaga pendidikan atau lembaga tenaga kependidikan gitu dalam hal ini mungkin Kemendikbud atau Kemenristek gitu ya, Kemendikti gitu. Saya kira mungkin kurang di dalam membekali guru kita modal modal pedagogik gitu Mas Arif untuk menghadapi misalnya siswa yang semakin hari semakin heterogen gitu. Mulai dari karakternya, kesukaannya, apa segala macam, macam-macam gitu. Jadi memang perlu keterampilan pendidik yang lebih memadai untuk memahami situasi semacam itu. Nah, ini jadi pertanyaan yang levelnya what if nih, gitu. What should gitu pertamanya nih Mas Anja. Ya. Dengan situasi yang seperti sekarang, untuk memastikan pada akhirnya siswa-siswa ini tuh bisa berkembang dan menguasai kompetensi dasar nih Mas. eh Gimana ya caranya supaya sekolah itu tuh bisa memastikan bahwa siswa-siswanya tuh menguasai kompetensi dasar ini nih Mas? Karena kalau berkaca dari pengalaman saya dulu sekolah ya, which is di tahun 90-an akhir dan juga 2000-an awal begitu. Kayaknya kalau nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, tambah kurang aja tuh nggak mungkin naik kelas begitu. Tapi situasinya kan berbeda nih sekarang. Sekolah juga kayaknya ya udah gitu. Bahkan anak SMP, anak SMA pun banyak yang nggak bisa. Sekolah harusnya ngapain nih Mas? Supaya bisa memastikan pelajar-pelajarnya bisa gitu.
at least kemampuan Ya, dasar soal baca menghitung nih Mas. ya, oke, baik Mas Arief. Jadi memang yang harus banyak dilakukan oleh guru-guru kita, pendidik-pendidik kita, saya kira proses belajar yang bersifat dialogis, Mas Arief. Jadi pendidikan dialogis, saya kira itu mas itu yang harus kita dorong gitu ya. Hmm. Apalagi memang budaya kita kan budaya dialog ya, musyawarah gitu. Betul. Apalagi dan karakter memang anak milenial, anak-anak zaman sekarang saya kira suka ngobrol, suka cerita, apalagi kalau dikaitkan dengan persoalan mereka, persoalan sehari-hari mereka gitu. Nah, lebih teknis lagi, saya kira di dalam proses belajar mengajar kita perlu untuk mengajak siswa itu membaca teks atau membaca teks mungkin tentang masalah yang terjadi di lingkungannya gitu. Mhm. Jadi supaya teks yang mereka baca itu sesuai dengan lingkungannya. Masalahnya sekarang materi-materi ajar banyak yang di dalam itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan mereka sehingga ya siswa itu juga acuh gitu ya abai ya ngapain saya baca? Tidak ada hubungannya dengan saya gitu. Misalnya apa masalah-masalah yang dekat dengan kita, masalah lingkungan. Nah, setelah itu baru didiskusikan di dalam kelas. Saya kira itu melatih literasi sekaligus berpikir kritis gitu ya, Mas Arif. Nah, kemudian yang kedua saya kira yang bisa kita lakukan supaya kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung atau calistung gitu. Saya sepakat dengan idenya Pak Menteri, Pak Profesor Abdul Muti gitu tentang gagasan tentang deep learning gitu. Hmm. Deep learning. Jadi saya kira siswa kita itu bisa diajak membaca pendek sebelum masuk kelas gitu. Dulu Mas Arif pernah nggak dulu waktu sebelum guru mulai mata pelajaran itu kita disuruh membaca dulu Iya, 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 satu iya. Nanti paragraf, dua paragraf baru dimulai gitu ya. tapi levelnya hafalan waktu itu Mas dites Ah, dulu ya, gitu. cuma Heeh. levelnya hafalan, betul, betul. Cuma levelnya di situ hafalan. Tapi setidaknya kita diajari membaca teks dari awal sampai akhir gitu, Mas. Betul, betul. Jadi beda kalau sekarang. Jadi pengetahuan anak-anak kita itu kayak terfragmentasi gitu karena adanya media sosial kan. Scroll TikTok belum selesai Ya. ditonton, lanjut lagi. Yang short-short video itu saya kira itu yang mengancam sekali gitu ya, Mas Arif. Hmm. Termasuk anak saya juga. Itu kalau nggak dikasih HP juga eh, salah gitu, dikasih HP berlebihan juga salah gitu. Yang ditonton itu short-short video gitu. Belum Hmm. selesai dibaca meskipun itu konten edukasi, belum tuntas satu video pindah lagi, pindah lagi. Jadi informasi itu tidak tuntas diterima. Nah, Ya. terus yang ketiga, bahan ajar kita juga mungkin perlu diperbaiki, Mas Arief. Bahan ajar kita atau materi yang ingin kita bawakan itu harus sesuai dengan budaya setempat atau budaya siswa kita. Misalnya, kalau misalnya di Bali gitu ya, mungkin guru guru di Bali bisa pakai cerita legenda-legenda lokal gitu untuk latihan membaca. Hmm. Nah, gitu. Baik. Ini menarik, Mas, karena Ya, kalau kita berbicara soal kurikulum, sepertinya bukan menjadi PR yang bisa selesai 1 2 hari begitu. Bahkan ya, 1 malam 2 malam, karena banyak banget nih anak-anak yang mungkin kalau seangkatan saya jadi korban kurikulum gitu ya, maksudnya kurikulum KBK, KTSP gitu tuh ngerasain iya, iya, semua gitu pada saat itu. iya, iya, Eh, betul. Ketika berbicara soal pemerintah nih, ini kan jadi isu serius, Mas, Ya, yang harus betul. ditangani meskipun dana pendidikan udah lumayan banyak soal dianggap isu serius, kayaknya kita lebih condong ke stagnansi nih soal pendidikan nih. Em, Mas Ajang ngeliatnya gimana nih? Pemerintah harus ngapain? Apakah benar-benar harus rombak dari awal, bikin roadmap dari awal lagi kah? Atau cukup kurikulumnya dibenahi? Atau apa nih yang harus dilakukan sama negara nih, Mas? Nah, ini kita mau tanya juga ke pemerintah, Mas Arief. Punyakah mereka roadmap? Mhm. Karena jangan sampai juga ini tidak ada roadmap yang jelas mau kemana sebenarnya kita ini, terutama pendidikan kita. Belum tuntas, gurunya belum tuntas kuasai satu kurikulum, pindah lagi, ganti lagi. Nah, itu kan isunya itu setiap ganti presiden mesti ada yang baru di situ. Betul. Ganti ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, itu. Nah, saya kira memang
kebijakan ini harus eh, kalau ini yang mau diperbaiki ya Mas Arif ya, ini harus dikeroyok memang dari kebijakan. Jadi Baik. kebijakan pemerintah terutama saya kira anggaran gitu ya. Kita kan punya anggaran pendidikan 20% ya. Betul. Amanat undang-undangnya 20% untuk pendidikan gitu. Tetapi yang masalah di situ adalah porsi besarnya itu hanya di Jawa dan di beberapa daerah di Sulawesi, Sumatera gitu. Sementara di daerah-daerah tertinggal itu kecil, Mas Arif. Mhm. Nah, kemarin saya baca beberapa hari lalu saya baca berita gitu bahwa eh, ternyata di tahun 2024 yang lalu kan anggaran anggaran pendidikan kita kan sekitar tahun 2024 660 triliun gitu. Ya. Nah, ternyata ada 100 triliun lebih yang tidak terserap gitu. Mhm. Nah, bagaimana bisa pendidikan kita maju gitu? Kenapa tidak diarahkan aja, didorong itu untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, untuk sekolah-sekolah di daerah terluar, terpencil, tertinggal itu. Nah, itu dari sisi kebijakan, pemerataan ya, pemerataan. Kemudian eh, kurikulum kita memang perlu direvolusi, Mas Arief. Mhm. Perlu direvolusi. Kemarin kan ada ya sangat revolusioner juga Menteri Nadiem Makarim tentang kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, tetapi tiba di bawah ini bablas merdekanya Mas Arief. Ya. Bablas merdekanya. Akhirnya guru tidak fokus. Mereka harus ikut pelatihan, banyak sekali pelatihan lah. Pelatihan ini, pelatihan itu, dosen juga kayak gitu. Ya. Banyak sekali pelatihan gitu. Dan memang jadi saya kira itu yang perlu direvolusi gitu ya. Kita perlu menerapkan kurikulum yang memang esensial, yang kita butuhkan, di mana ini kan masalah kita adalah literasi, numerasi, Ya. eh, atau mungkin keterampilan-keterampilan dasar ya, keterampilan personal, keterampilan sosial dan lain-lain gitu. Nah, itu kan masalah. Kenapa tidak diarahkan kurikulum kita itu untuk menyelesaikan masalah itu dulu? Mhm. Ah, masalah numerasi, literasi, masalah apa karakter segala macam. Kenapa kita tidak dorong 70% porsi kurikulum itu untuk menyelesaikan masalah itu? Ya. Nanti 30% yaitu bicara tentang kerjaan, bicara tentang hubungan pendidikan dengan industri. Nah, itu dari itu saya kira memang kita perlu merevolusi kurikulum supaya dalam 5 tahun ini kita porsikan 70% kurikulum itu untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, Karena oke. kasihan kita bangsa besar, rakyatnya banyak, sumber daya alamnya wah tidak terkira. Tetapi skor skor PISA kita itu selalu 3 terbawah, 4 terbawah gitu. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Nah, kebijakan anggaran, revolusi kurikulum, kemudian juga infrastruktur yang harus inklusif gitu. Mhm. Harus inklusif. Jadi misalnya kalau misalnya dibangun di Jawa, dibangun juga di luar gitu. Kemudian kalau difasilitasi komputer, difasilitasi smartphone, HP, eh, itu memang isinya harus literasi yang interaktif, Mas Arief. Mhm. Nah, saya kira banyak ya ruang-ruang belajar online gitu yang cukup inklusif bisa dijangkau oleh siapa saja meskipun apa namanya tanpa internet gitu. Saya kira sudah banyak. Nah, kemudian selanjutnya adalah Kementerian Kementerian Pendidikan ini dengan Komdigi ini mesti memang kerjasama gitu, Mas Arief. Supaya konten-konten negatif itu di YouTube, di TikTok, di Facebook, di Instagram atau di mana saja itu tidak muncul. Ya. Nah, itu saya selalu tanyakan ini kok nggak bisa diurus yang kayak gini ya? Konten-konten negatif itu kenapa tidak diisi aja dengan konten literasi gitu? Tuh. Nah, saya curiganya karena ada bisnis gitu ya. Kapitalisme bekerja di situ di apa platform-platform besar gitu. Baik. Ini jadi Ya, hmm, pertanyaan terakhir saya nih, Mas Anja gitu. ya, Sebelum nanti kita tutup obrolannya. Indonesia kan lagi
ini beberapa hari yang lalu Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan kita sudah memasuki fase di mana bonus demografi masuk gitu. Em, Anak mudanya banyak, ini adalah momen emas untuk bisa negara ini tuh jadi kayak break it or make it, ya Ya, kan? Karena anak mudanya yang harusnya bisa kesana bisa terproduktif, artinya this is the moment gitu. If kita berbicara if situasi ini tidak tertangani dengan baik, apakah kita bakal ngelihat generasi-generasi muda yang kemampuan literasi dan memahami isunya itu tuh bakal jauh lebih di bawah seharusnya, dan apa dampaknya buat society ini, Mas? ya, eh bonus demografi ini bukan hanya peluang Mas Arif ya, Ah, tetapi juga tantangan. Tantangan. Jadi kita diprediksi bahwa akan mencapai bonus demografi apa namanya hingga tahun 2045 dari tahun 2000 berapa ya? Tahun 2020-an mungkin ya Mas hmm, Arif ya akan mengalami bonus demografi hingga tahun 45 gitu. Nah, karena penduduk penduduk bangsa kita di usia itu memang banyak pada saat itu, mungkin lebih dari 50% yang berusia produktif gitu. Nah, nah disinilah pentingnya kita memperkuat fondasi pendidikan. ya, Ketika fondasi pendidikan tidak kuat, maka yakin dan percaya bonus apa namanya tidak akan lagi menjadi bonus demografi. Bonus itu kalau untung Mas Arief. ya, Tapi kalau buntung, nah caranya yang pertama adalah memperkuat fondasi pendidikan, merevolusi pendidikan dasar, terutama fokus pada penguatan literasi dan numerasi, terutama STEM gitu ya. Kemudian kecakapan abad 21 juga gitu. Kolaborasi, kreativitas, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Kemudian pendidikan sepanjang hayat juga. Jadi bukan bukan hanya generasi usia sekolah, tetapi pendidikan sepanjang hayat ini perlu dirancang roadmap-nya supaya siapapun bisa belajar, siapapun bisa mengakses pendidikan non formal, bisa mhm, ikut pelatihan, bisa ikut apa namanya, mengupgrade diri. Terutama kita-kita ini yang sudah tidak apa namanya, yang masih mau belajar gitu di lembaga pendidikan non formal, saya kira emang aksesnya harus dibuka dan diperbaiki roadmapnya betul-betul ditata supaya bonus ini tidak supaya demografi itu menjadi bonus gitu, tidak menjadi apa namanya, tidak merugikan bangsa kita. oke. Gitu Nah, mungkin Mas Arief. baik. Artinya memang sebenarnya kemampuan membaca, menulis, dan juga berhitung itu adalah hal yang sangat penting yang sepertinya harus dimiliki gitu ya, Mas ya. Ya, itu Oleh sangat dasar sekali, Mas Arief. Sangat dasar sekali. Kalau ini didiemin, em, potensi masyarakat kita dibodohi dalam tanda petik entah dari kalangan manapun itu tuh besar begitu, dan justru malah menghambat kemajuan negara ini. And Ah, this betul. is a critical issue gitu yang Iya. harus dijawab sama pemerintah. Harusnya dijawab ya, bukan dibiarin supaya akhirnya bisa dimanfaatin ya. Iya. Kayak gitu. Mas Aja, mungkin ada yang eh, pengen disampaikan lagi kah mengenai isu ini nih Mas, dan sempat kelewat belum disampaikan lagi tadi, sorry. Ya, saya kira yang paling penting ini adalah memperbaiki pendidikan. Saya kira kita harus mempertegas dulu paradigmatik, landasan paradigma kebijakan pendidikan kita ini memang apa gitu, diarahkan kemana. Falsafahnya apa? Kalau misalnya falsafahnya adalah Pancasila, maka memang kebijakan itu harus apa nama, harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila supaya Hmm. bisa mengakar juga, bisa membumi juga Pancasila ini di kalangan siswa kita. Nah, saya ragu saat ini apakah Pancasila masih dihafal oleh anak-anak SD kita gitu. Apakah mereka masih tahu siapa yang tulis teks proklamasi, siapa presiden pertama. Nah, itu. Saya kira pertama itu ya dari aspek kebijakan, kemudian kurikulum hingga implementasinya di dalam ruang kelas. Nah, ruang kelas ini memang juga harus inklusif. Jadi guru-guru kita memang harus dilatih
harus diberikan pelatihan, diberikan dukungan supaya mereka bisa mengajar dengan nyaman, mengajar dengan kemampuan terbaiknya, didukung, ikut seminar, ikut apa saja gitulah, fasilitasnya lengkap gitu. Masalahnya ini kan masih banyak terjadi ketimpangan juga, Mas Arif, Ya. terutama di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Oke. Sangat-sangat berbeda kemampuan guru dan kemampuan siswanya. Jadi guru di kota dengan guru di desa itu informasi yang mereka terima itu berbeda. Hmm. Menganalisisnya pun berbeda gitu. Jadi memang kalau bisa saya em, rangkum gitu ya Mas ya, untuk menjawab masalah ini sebenarnya kita butuh em, apa ya? Tujuan yang jelas dari pemerintah yang akhirnya turunannya ada kurikulum yang jelas, kualitas guru yang jelas, infrastruktur yang oke, pendanaan yang bagus sehingga akhirnya siswa ini bisa punya kemampuan dasar yang mumpuni dan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tercapai gitu ya. Ya, gitu Mas Arif. Nah, sedikit lagi Mas Arif. Nah, soal soal apa namanya? Soal media sosial itu tadi, budaya digital ini yang semakin marak hingga hari ini gitu ya. Kita harus kembali mengkampanyekan membaca teks, membaca buku gitu. Karena eh menguatkan kembali literasi tradisional itu ya. Karena budaya digital ini mengakibatkan generasi itu tadi demo yang akan jadi bonus demografi ke depan ini kelebihan informasi overload gitu Mas Arif. Ya. Jadi anak-anak kita ini generasi penerus bangsa ini tidak terbiasa membaca teks-teks yang panjang. Mhm. Kenapa? Karena otak mereka sudah terbiasa dengan konten-konten yang Pendek. pendek. Nah, gitu. Sehingga memang harus dikembalikan itu, membaca di kelas sebelum mulai kelas harus membaca dulu, belajar membaca dari awal hingga akhir. Nah, gitu. Itu kira-kira Mas Arif. Baik. Terima kasih Mas Anca buat kesempatannya ngobrol kali ini. It's such an honor for me buat ngobrol sama Anda dan semoga lancar-lancar terus kegiatannya Mas dan sehat terus ya buat Mas Anca dan juga Amin. keluarga begitu. Amin. And Begitu. yeah, Mas it's a Arif wrap juga sobat. sehat-sehat selalu Mas Arif. Amin. Terima kasih doanya Mas Anja. And yeah, it's a wrap Sobat Isi ID for this episode. Thank you so much for listening. Jangan lupa buat nge-follow sosial media kami at Conversation IDN. Kami ada di X, kami ada di Instagram, kami juga ada di TikTok. Jangan lupa buat nge-follow Suara Akademia di Spotify dan juga di YouTube Music. And we also apa ya? Kita bisa ditonton juga videonya. It's not only about the audio version. Kita ada video di YouTube. Langsung cek aja YouTube channelnya di Conversation Indonesia. Dicari aja di kolom search. Subscribe kalau emang kamu pengen tahu konten-konten terbarunya dari TCID di YouTube. Kasih like kalau emang kamu suka. Kasih tombol dislike kalau emang kamu nggak suka. If you want to join the conversation about this topic gitu ya, langsung aja tulis pendapat kamu di kolom komen. Saya Muhammad Syarif signing out. Thank you so much once again for listening. I'll see you next week. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.